Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk materi atau mapel akidah dengan materi atau bab kedua, yaitu beriman kepada yang gaib insyaallah taala. Jadi PTS nanti akan sampai sini mungkin ya. Jadi apa saja yang akan kita bahas, yaitu ada dua: pengertian dari gaib dan beriman kepada yang gaib, lalu ada pengaruh beriman kepada yang gaib. Jadi cukup singkat, insyaallah taala kalian insyaallah kita akan bahas dalam satu kali video ya. Kalian hanya perlu siapkan stabilo dan pensil, garis bawah atau tulis yang tidak ada di buku. Insyaallah taala selalu yang ada di video ini yang akan keluar. Jadi kalau kalian ingin belajar, insyaallah dari video ini semua akan keluar semuanya ya. Di buku sebenarnya ada, tapi kalau kalian ingin memperingkas semuanya yang ada di buku, kalian bisa lihat yang ada di video ini. Pengertian gaib secara bahasa berarti tidak tampak atau terlihat. Jadi secara bahasa gaib itu adalah tidak tampak atau tidak terlihat. Jadi segala hal yang tidak terlihat itu adalah gaib. Jadi kita kalau di Indonesia itu gaib adalah hal-hal yang menyeramkan, salah besar. Di dalam bahasa Arab, gaib itu dari kata ghaba yaghibu, artinya tidak tampak, terlihat. Contoh ya, kalau di kelas atau dulu Ustadz di pesantren dulu tuh, kalau ketika absen ya, contoh dipanggil Ahmad, kalau ada orangnya kan bilang hadir itu ada. Atau tapi kalau tidak ada, temannya yang lain mengucapkan ghaib ya Ustadz, ya ghaib artinya tidak ada di kelas. Jadi kita tidak bisa melihat dia di kelas. Jadi itu namanya ghaib. Bukan ghaib kalau di Indonesia ngomongnya menyeramkan, mengerikan, salah, atau berbau hal yang setan. Nah, tidak ya. Jadi semua hal-hal yang tidak tampak itu atau tidak terlihat itu dinamakan gaib. Secara istilah, gaib memiliki arti segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Kalian tahu panca indera ada berapa? Ada 5. Panca indera: melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mengecap dengan merasa atau mengecap dengan lidah atau mulut, menyentuh dengan tangan ya. Itu namanya panca indera ya. Jadi segala hal yang sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Jadi dia tidak dapat terlihat, tidak dapat kita sentuh dan lain-lain ya. Itu memiliki arti istilah gaib. Jadi segala sesuatu semua ya. Nanti akan kita bahas apa-apa saja atau contoh dari gaib. Lalu, jadi ini tugas kalian untuk stabilo. Ini kalau tidak ada di buku, kalian tulis saja tidak tampak atau tidak terlihat. Jadi kalau ini insya Allah ada di buku ini. Kalian tinggal stabilo aja. Ya. Iman kepada yang gaib. Tadi kan tadi membahas tentang pengertian gaibnya aja. Nah sekarang pengertian iman kepada yang gaib, artinya percaya dengan hati dan lisan bahwa segala hal-hal yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis benar adanya. Jadi semua hal-hal gaib yang ada di dalam Al-Quran dan hadis kita harus percaya dengan sebenar-benarnya percaya. Tidak boleh setengah-setengah percaya. Saya percaya yang ini, saya tidak percaya yang itu. Jadi tidak boleh. Semua harus kita percayakan ya. Kita harus mengimani. Iman itu artinya percaya dengan hati. Iman artinya percaya dengan hati ya. Lalu mengucapkan dengan lisan. Lalu yang ketiga, mengamalkan dengan seluruh perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya. Sampai sini. Jadi kalau kalian ingin bertanya, silahkan bertanya ya. Contoh-contoh hal gaib. Jadi dari beberapa hal-hal gaib yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah Allah sebagai Tuhan kita adalah gaib. Gaib kita tidak bisa melihat. Jadi hal-hal gaib itu kita tidak bisa melihat dengan panca indera. Allah bisa kita lihat, Allah bisa kita sentuh, tidak. Tapi kita bisa merasakan bahwa Allah itu ada. Malaikat sama, malaikat
Kita tidak bisa melihat dengan panca indera semua. Lima panca indera kita tidak bisa merasakannya. Ya, tapi kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk atau ada tugas-tugasnya tersendiri. Jin juga ada, ya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah kita diceritakan tentang jin. Kita harus percaya bahwa jin itu ada. Lalu surga dan neraka, kita belum pernah melihat surga dan neraka, tapi di dalam hadis dan Al-Quran sudah ada banyak cerita tentang surga dan neraka. Begitu pula dengan hari kiamat dan lain-lain. Jadi semua ini adalah bentuk atau contoh-contoh hal-hal yang gaib. Segala bentuk yang gaib dan dijelaskan, ini bukan jelas kena ya, maaf salah, dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita harus beriman dengan sebenar-benarnya iman. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh kita saya percaya Allah malaikat tapi saya tidak percaya dengan jin. Saya tidak percaya dengan neraka tapi saya percaya dengan surga. Tidak seperti itu. Semua bentuk hal-hal gaib termasuk rukun iman. Contoh, dari 6 rukun iman, ada berapa sih Ustaz yang ada mengandung hal gaib? Ada banyak. Yang pertama, rukun iman pertama, iman kepada Allah. Itu adalah iman kepada hal gaib juga. Karena Allah itu termasuk ghaib, ya, kita tidak bisa melihatnya. Jadi yang pertama, rukun iman yang pertama. Rukun iman yang kedua, beriman pada malaikat, juga termasuk hal ghaib. Jadi kita harus melakukan. Rukun iman yang ketiga, iya enggak? Tidak, karena kitab tidak ghaib. Kitab kita bisa melihatnya, Al-Quran, ya, kita bisa melihat. Yang keempat, ghaib enggak? Tidak, karena Rasul dulu tidak. Karena Rasul itu bisa terlihat, Nabi Muhammad bisa terlihat, jadi tidak termasuk hal gaib. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Gaib tidak? Ya, hari kiamat adalah hal yang gaib. Kita tidak pernah tahu kapan terjadi, bagaimana itu akan terjadi, lalu kapan, ya. Yang keenam, gaib tidak? Gaib kepada takdir, ya, qada dan qadar. Jadi dari enam rukun iman, 4 diantaranya adalah termasuk hal gaib. Jadi Masya Allah banyak sekali, 4 dari lawan 2 ya. Kalau 2 adalah hal yang nyata, jadi kalau yang 4 itu adalah hal gaib. Selanjutnya, pengaruh beriman kepada yang gaib, ya. Jadi setelah kita mengetahui tadi bagaimana sih kita beriman kepada yang gaib, ada nggak pengaruh dalam diri kita? Ya, setelah mempelajari ini semua, yang pertama, berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar perintah dan larangan Allah. Maksudnya apa? Bahwa kita percaya Allah itu ada. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertindak, berucap, tidak semena-mena, tidak seenaknya kita melanggar perintah dan larangan Allah. Jadi semuanya akan tercatat, ya. Ma ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu orang pun kecuali di sampingnya itu ada, ya, namanya raqib dan atid. Yang kedua, selalu ingat perintah dan larangan Allah. Jadi selama kita percaya dengan atau beriman kepada hal gaib, kita percaya dengan adanya malaikat pencatat. Jadi selalu ingat perintah dan larangan Allah, ya. Yang ketiga, setelah mempelajari ini, pengaruhnya adalah ikhlas dalam melakukan ibadah, ya, karena malaikat adalah hal yang gaib. Jadi kita harus ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, semua akan percuma, tidak akan tercatat oleh malaikat, ya, kebaikan kita. Yang keempat, terakhir, setelah mempelajari iman kepada gaib, yaitu ada nggak pengaruhnya? Pengaruhnya adalah berusaha mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Yaitu kalau kita percaya dengan adanya surga dan neraka, kita mau masuk surga dan takut akan masuk neraka, kita akan ada pengaruhnya, yaitu berusaha mengumpulkan bekal. Bekalnya bukan nasi, bukan makanan, bukan minuman, tapi bekal amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat, insyaallah ta'ala. Nah, jadi sampai sini materi kita. Jika ada yang ingin bertanya, tanyakan ke Ustadz. Jadi ini sampai sini ya, materinya sangat singkat untuk akidah. Jadi PTS sampai sini ya, PTS sampai sini insyaallah ta'ala. Saya cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.